Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Diah Puspita, NIM 934203120. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, tema 4, Kaidah Fikih Ad-Dararu Yuzalu, yang artinya kemudorotan itu harus dihilangkan. Makna kaidah ad-dararu yuzalu. Mudarat secara etimologi adalah berasal dari kalimat al-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Bila ditinjau dari aspek bahasa, kata dororo dan diroro mempunyai makna yang sama, namun objeknya berbeda. Arti dororo adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri. Sementara diroro adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berbahaya pada diri sendiri serta orang lain. Sedangkan ad-dararu berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Jadi, kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tindakan menyakiti baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Batasan kemudorotan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang berkaitan dengan tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dalam mendefinisikan darurat, sejumlah ulama banyak bersilang pendapat. Secara terminologi, ada beberapa pengertian di antaranya. Abu Bakar Al-Jassas mengatakan makna darar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut Al-Jardiri, darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut Al-Suyuti, darar adalah posisi seseorang pada sebuah batas. Kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan secara lebih detail bahwa darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu, kita boleh atau harus mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudorotan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara. Jadi, darar di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudorotan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa darar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Darurat mempunyai prinsip umum tertentu dan standar minimal yang membuat suatu kondisi akan disebut sebagai darurat. Antara lain, yang pertama, darurat itu sudah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi, bukan yang ditunggu atau diharapkan untuk terjadi. Yang kedua, darurat itu secara positif dapat dipastikan sebagai darurat yang cukup mendesak. Yang ketiga, seseorang yang sedang dalam kondisi darurat tidak melanggar dasar-dasar pokok syariat Islam, seperti menjaga hak-hak asasi orang lain, memelihara keadilan, menjaga amanat, dan menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi dari kerangka ini dapat difahami bahwa zina, pembunuhan, dan kekufuran adalah hal-hal yang tetap haram dan tidak dapat ditolerir dengan alasan darurat apapun. Yang keempat, orang yang sedang dalam kondisi darurat tidak berlebihan di dalam mempergunakan keringanan yang ia dapatkan, atau dengan kata lain, cukup diperbolehkan dengan mempergunakan keringanan sebatas kebutuhan. Yang kelima, orang yang sedang dalam kondisi darurat disyariatkan tidak menjumpai barang hal yang boleh ia pergunakan, dan lain-lain.
Selanjutnya, dalil mengenai kaidah ad-dararu yuzalu. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, nafsahu faqad dzalama dzalika yaf'al wa man la ta'tadu diraran wa la tumsikuhunna, yang artinya janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, sabda Rasulullah, la darara wa la dirara, man daradahu Allahu wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Yang artinya, tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan, maka Allah akan memudaratkannya. Dan barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya. Hadis riwayat Imam Malik. Selanjutnya, contoh penerapan kaidah ad-dararu yuzalu. Yang pertama, apabila orang yang dalam keadaan kelaparan hampir mati mengambil harta atau buah-buahan di kebun orang lain demi untuk menyelamatkan diri, maka hal ini diperbolehkan. Karena kemudaratan membiarkan diri mati lebih tinggi derajatnya dibanding kemudaratan mengambil harta orang lain. Meskipun tentu apabila dia sudah selamat dari kematiannya, dia diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Yang kedua, dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Yang keempat, memperbolehkan memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang. Yang kelima, seseorang yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram. Yang keenam, seseorang membeli barang dari seorang penjual, lalu setelah akad jual beli ia melihat adanya aib atau cacat di barang dagangan tersebut, maka boleh hukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan akad tersebut, guna menghilangkan mudarat yang ia terima. Yang ketujuh, seseorang sengaja menimbun satu komoditas yang diperlukan masyarakat, seperti beras atau bahan bakar misalnya, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi demi mengeruk keuntungan pribadi. Hal itu menyebabkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kedelapan, kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudaratan. Yang kesembilan, seseorang di hutan tidak menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati, maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya hanya untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. Selanjutnya, kekecualian dari kaidah ad-dararu yuzalu. Yang pertama, apabila menghilangkan kemudaratan mengakibatkan datangnya kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya. Yang kedua, apabila dalam menghilangkan kemudaratan menimbulkan kemudaratan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. Yang ketiga, dalam menghilangkan kemudaratan dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang, itulah satu-satunya jalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.